Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya yang telah membahas bagaimana langkah-langkah membangun sebuah e-learning berbasis website. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya di mana teman-teman telah membuat sebuah website yang akan kita gunakan sebagai e-learning nanti di dalam proses pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ataupun kita akan membahas mengenai bagaimana ataupun plugin dan tema apa saja yang akan kita gunakan dan bagaimana caranya membuat pembelajaran kita untuk yang pertama kalinya. Baik, berikut langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam proses pembuatan ataupun membangun e-learning berbasis website. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka kembali website yang telah teman-teman buat. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengaktifkan SAMPP-nya terlebih dahulu. Kita start dulu SAMPP kita untuk dapat menjalankan kembali website yang telah teman-teman buat kemarin. Oke. Kita buka dulu SAMPP kontrolnya. Oke, kita start dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Baik, setelah kita start kembali SAMPP kita akan membuka website yang telah kita buat kemarin. Seperti dengan alamat localhost, ya. Nah, ini adalah website media e-learning Pi yang telah saya buat kemarin. Pada video sebelumnya, langkah-langkahnya telah sampai ke pembuatan e-learning ini. Nah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana penggunaan tutor, ya, LMS dan tema lainnya agar kita dapat merancang sebuah e-learning. Nah, sekarang kita masuk ke dalam WordPress kita sebagai localhost dengan alamat localhost /wp admin localhost /wp admin itu alamatnya. Jadi teman-teman akan masuk ke dashboard teman-teman. Nah, atau teman-teman akan masuk ke halaman loginnya, kira-kira seperti ini. Teman-teman akan masuk ke halaman login teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan username dan password yang telah teman-teman buat kemarin. Kalau yang saya buat kemarin adalah dengan username-nya admin dan passwordnya 123456. Kemudian kita login. Nah, kita telah masuk ke dalam dashboard ataupun ke dalam WordPress untuk menyeting dan mengatur website kita. Jadi ini tampilan websitenya. Kemudian pada ini adalah kita untuk kontrol panel kita dalam mengatur ataupun menyeting website kita sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sebelumnya saya telah melakukan instalasi tutor LMS. Ini adalah salah satu LMS yang kita gunakan untuk mendesain e-learning kita agar dapat kita gunakan website kita agar dapat kita gunakan sebagai e-learning. Nah, untuk mendapatkan plugin ini, silakan teman-teman pilih plugin, kemudian add new, ya, add new. Nah, di sini pastikan teman-teman terlebih dahulu terkoneksi ke internet, karena kita akan mengambil plugin yang ada di internet, ya. Karena di dalam database kita, di dalam database secara offline-nya kita belum ada plugin yang masuk ke dalam localhost kita. Jadi kita terkoneksi dulu ke internet. Silakan dicari tutor LMS, tutor LMS. Nah, ini pilih yang tutor LMS, ya. Nah, LMS ini adalah Learning Management System. Jadi dia yang akan mengatur dan manajemen bagaimana e-learning kita nanti. Di sini karena saya telah melakukan instalasi, karena saya sudah ada tutor LMS yang terinstall, makanya dia telah aktif. Kalau teman-teman tinggal klik install,
ya. Nanti diaktifkan, nanti akan otomatis muncul di bawah dashboard ini tutor LMS-nya. Seperti itu. Silahkan diklik install now, kemudian aktif, kemudian diaktifkan. Nah, oke, setelah kita selesai instalasi LMS kita, ya, kemudian kita bisa memilih tema dulu. Nah, setelah kita pilih tutor LMS sebagai pluginnya, kita bisa memilih tema untuk tampilan agar lebih rapi. Nah, di sini saya menggunakan Astra, temanya Astra. Jadi, setelah kita install LMS tadi, tutor LMS, maka akan muncul seperti ini, ada dashboard, ya. Ini ada dashboard, dia setelah otomatis ya di sini ada dashboard. Ini ada menu-menunya otomatis muncul karena kita menggunakan plugin ini. Ada instructor registration, ada sampel pack-nya ya, dan student registration-nya juga ada seperti itu. Oke, silakan dipilih temanya juga. Saya lihat kemarin di tugas teman-teman itu sudah ada temanya, sudah ada yang menggunakan tema. Di sini kalau saya tema, saya menggunakan yang Astra. Ya. Bisa teman-teman tambahkan tema. Ya. Di sini add new. Kalau mau sama temanya dengan saya, tinggalkan dicari Astra nama temanya. Dia kalau berbeda tema, maka secara menyetingnya pun ada agak sedikit berbeda. Jadi kalau memang mau sama, saya pilih yang Astra ini, saya aktifasikan yang Astra, yang ini tadi saya aktifkan. Jadi boleh disamakan, boleh menggunakan tema yang berbeda kepada teman-teman masing-masing, menggunakan tema yang mana. Baik, nah langkah selanjutnya, ini tema saya juga sudah aktif, saya sudah mengaktifkan tema. Jika belum aktif kita bisa install seperti itu, install dan aktifasikan, seperti itu. Baik, langkah selanjutnya kita ingin membuat media e-learning pertama kita ataupun media pembelajaran pertama kita di website kita. Kalau sekarang kan belum ada nih, belum ada pembelajarannya, hanya baru tampilan sederhana saja di website kita dengan beberapa menu di sini. Nah, dipilih saja tutor LMS-nya. Di sini kita akan diarahkan untuk menggunakan berbagai menu di sini. Yang pertama itu course ya, untuk membuat pembelajaran kita. Kemudian ada kategori, kita akan mengelompokkan berdasarkan kategori nanti. Misalnya kalau di pembelajaran PAI kita kategorikan dia adalah salah satunya belajar sholat ya, langkah-langkah belajar sholat misalnya, ataupun pembelajaran yang lainnya. Jadi bisa kita kategorikan. Kemudian ada tag di sini, ini adalah untuk seperti hashtag kita mengelompokkan. Misalnya kita kelompokkan pembelajaran agama Islam, berarti dia berkelompok semua tagnya. Misalnya tagnya pembelajaran, berarti dia kelompok yang pembelajaran saja. Misalnya kita kelompokkan seperti Islam misalnya tagnya, jadi kelompok yang berkaitan dengan Islam saja seperti itu. Kemudian student di sini ini fungsinya untuk kita melihat ya siapa saja student ataupun siapa saja siswa yang ada di dalam website kita yang telah mendaftar dan yang telah menyelesaikan pembelajaran. Kalau di sini kan hanya ada satu nama karena saya hanya admin saja sebagai pesertanya di sini ataupun sebagai adminnya. Jadi belum ada anggota yang lain. Kemudian ada announcement ya, kita pemberitahuan di sini announcement, pemberitahuan atau pengumuman. Kemudian ada Q&A, di sini tempat kita menjawab, misalnya ada pertanyaan di dalam website kita, nanti kan di website kita ada tempat bertanya nih. Kalau di sini dia tidak muncul sekarang baru ya. Nah, ya, misalnya ada yang bertanya, dia akan muncul di sini dan kita bisa menjawabnya secara langsung di sini juga. Ya, apa pertanyaannya, siapa yang bertanya, di pembelajaran yang mana, dan apa jawaban kita ataupun jawaban teman yang lainnya. Kemudian kita juga bisa membuat kuis, ya, membuat kuis di sini. Nah, kuis di sini kita dapat melihat siapa siswa yang telah menyelesaikan kuis dan kita tahu total pertanyaannya ada berapa dan dapat poinnya berapa. Jadi kuisnya pun dapat kita berikan, dapat memberi nilai langsung seperti itu. Kemudian ada
on ya. Kalau as on ini semua pluginnya sini sepertinya berbayar. Nah, misalnya kita mau memberikan sertifikat, misalnya setelah kuis tadi, jika setelah menyelesaikan dia kuis, misalnya di kuis ini siswa kita telah menyelesaikan kuis kita, maka kita bisa memberikan sertifikat misalnya. Maka kita bisa mengaktifkan tutor sertifikat yang seperti ini, tapi dia berbayar seperti itu. Kemudian ada settingnya, ini untuk mengatur secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan apa saja yang akan kita berikan kepada website kita ataupun e-learning kita ini. Ya, kita pelajari ansur-ansur, maka teman-teman akan paham bagaimana cara penggunaan tutor LMS ini. Kemudian ada tools. Nah, kita di sini menggunakan tutor LMS yang gratisan saja. Karena kalau yang berbayar dia lebih lengkap lagi, seperti kuisnya dia lebih lengkap lagi. Coba kita lihat dulu ya di websitenya. Tutor LMS ya. LMS. Kita lihat di mana dia. Nah, ini tutor LMS. Ini bukan di sini. Tutor LMS. Mana dia apanya ya? Oke, yang jelas kita gunakan yang gratis saja gitu. Jadi dia telah memenuhi lah kalau untuk pembelajaran untuk di kelas ataupun pembelajaran secara e-learning itu sudah memenuhi, kecuali kita ingin membuka sebuah kursus berbasis website. Jadi ada siswa yang meregistrasi dan setelah selesai kelas dia mendapatkan sertifikat, mendapatkan nilainya, itu baru kita menggunakan yang profesionalnya ataupun yang pro-nya. Kita gunakan yang gratis saja terlebih dahulu. Baik, kita langkah selanjutnya adalah membuat pembelajaran kita yang pertama. Nah, kita gunakan add new. Ya, ini di sini kita akan membuat sebuah pembelajaran yang pertama kalinya. Oke. Nah, ini adalah title-nya. Ya, title dari nama pembelajaran kita, ya, nama kursus atau nama pembelajaran kita. Kalau di sini kan kursus dia nih, atau nama kursus kita. Misalnya saya buat nama pembelajaran atau nama mata kuliahnya lah saya samakan dengan mata kuliah kita, yaitu media pembelajaran PAI. Nah, misalnya media pembelajaran PAI. Ini adalah nama pembelajaran saya. Di sini saya masukkan deskripsi dari media pembelajaran PAI ini apa, ya. Saya masukkan media pembelajaran PAI ini apa deskripsinya. Saya ambil saja dari pertemuan kita di awal. Di sini ada deskripsi biar lebih mudah. Saja taruh di sini. Oke. Dia. Ini kita bisa mengaturnya, ya, mengaturnya mau seperti apa begitu. Atau kita juga bisa mengaturnya di sini ya. Oke. Kemudian setelah kita deskripsikan, nah kemudian ada maksimum student ataupun maksimum siswa yang bisa mempelajari pembelajaran kita yang kita buat. Nah, di sini kalau jika dia 0 berarti dia limit, ya, no limit. Jika dia 0 berarti dia no limit, tidak ada batasannya. Misalnya kita ingin hanya 20 orang saja yang bisa mempelajari modul kita ini, berarti kita buat di sini 20 misalnya seperti itu. Nah, kalau 0 dia berarti limit, tidak terbatas, limit. Kemudian untuk difficulty levelnya, di sini ada level dari pembelajaran kita. Ini siapa sih yang bisa mempelajari materi kita ini? Semua orang, level ada beginner,
menengah, dan expertnya. Nah, saya pilih A level saja karena saya menganggap materi saya ini bisa dipelajari oleh semua orang. Kemudian ringkasannya, oke, saya ambil saja ringkasan dari deskripsi isi di sini. Biar lebih mudah saya copy saja. Kemudian ada autornya, karena saya login menggunakan akun admin, berarti saya sebagai penulisnya adalah adalah admin di sini sebagai penulisnya. Oke, kemudian di sini intinya, ya, course builder ini adalah intinya tempat kita memasukkan materi kita, memasukkan kategori-kategori materi kita ataupun rencana-rencana pembelajaran kita secara detail di sini, begitu. Misalnya add new topic, ya. Nama topik kita yang pertama adalah RPS, pertemuan 1. Ya, saya beri saja topiknya pertemuan 1. Oke. Kemudian add topik. Ya. Jadi dia pertemuan 1. Kemudian isi di pertemuan 1 ini adalah yang pertama itu ada RPS. Nah, kita di pertemuan 1 kemarin itu RPS. Nah, di sini kita bisa masukkan dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk video jika kita ada bentuk video, ya, ataupun kita dalam bentuk media lainnya seperti ini. Misalnya kita mau mengupload file, ya, dari media kita kemarin, gitu, dari PowerPoint yang kita buat kemarin, seperti itu, ataupun menggunakan media PowerPoint. Di sini saya sudah ada PowerPoint, tinggal dipilih salah satunya, open dan terupload, ya. Setelah terupload, kita pilih medianya ini yang pertemuan 1, oke. Kemudian insert to post. Nah, jadi akan muncul di sini, akan terupload, ya, filenya ke sini. Kemudian jika ada video, ya, kita bisa upload ke sini ataupun menggunakan HTML5, berarti kita memasukkan dalam bentuk format HTML5. Yang lebih mudah kita menggunakan format YouTube misalnya. Jadi kita bisa mengupload URL YouTube kita, gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Saya contohkanlah dalam bentuk video saja. Contohkan YouTube, ya. Saya contohkan video saya yang kemarin saja. Copy. Oke, sudah saya copy linknya. Saya masukkan video ini ke sini. Oke, ini linknya. Nah, kemudian saya update lesson. Oke, dia sudah masuk ke sini di RPS. Nah, kemudian kita bisa menambah topik untuk pertemuan berikutnya lagi. Misalnya pertemuan 2. Biar nampak nanti, ya, saya bikin 2 pertemuan. Ini pertemuan 1, ini pertemuan 2. Add topik. Oke, tambah lessonnya. Di pertemuan 2 ini, saya lihat dulu pertemuan 2 kita membahas apa? Hakikat media pembelajaran. Oke, di pertemuan 2 kita membahas tentang hakikat media pembelajaran. Oke, saya ambil juga yang pertemuan 2. Set. Oke. Yang ini saya tidak pakai video lah, saya update saja langsung. Nah, jadi di pertemuan 2 ada hakikat media pembelajaran, begitu. Di pertemuan 1, ya, ada RPS. Di pertemuan 2 ada hakikat media pembelajaran. Oke, saya bikin 2 seperti itu saja. Ini silakan nanti dipahami apa saja yang perlu diisi di sini. Nah, ini untuk video intronya, ya. Jika kita memiliki video intro untuk pembahasan materi kita, saya ambil salah satu video saja untuk video intronya, yang inilah. Oke, biar
dia ada video intronya nanti. Saya ambil YouTube, kasih linknya di sini sebagai video intronya nanti, begitu. Kemudian di sini juga kita bisa setting ya, kalau ada kategori, misalnya kita ada kategorinya, masuk kategori apa dia nanti bisa kita masukkan di sini. Kemudian tagnya ataupun penandanya kita bisa berikan di sini, dia mempelajari tentang pembelajaran misalnya. Ya. Nah, jadi dia ada tagnya pembelajaran. Jadi kalau nanti saya buat tag pembelajaran juga untuk pembelajaran yang lain, berarti dia akan, jika kita mencari dengan tag pembelajaran maka akan muncul keduanya seperti itu. Nah, kemudian untuk tutor settingnya ini apakah dia langsung ke publik, jadi tidak pakai enrollment, tidak ada permintaan untuk enrollment. Kemudian atau ada juga disable Q&A, tidak perlu kita lakukan, jika kita klik berarti dia tidak ada proses tanya jawab di dalam materi kita ini, begitu. Oke, ini sidebarnya. Oke, secara keseluruhan, secara umum sih ini sudah bisa kita publish, begitu. Sekarang kita coba langsung saja kita publish. Oke. Nah, ini kita telah berhasil mempublish ya, telah berhasil mempublish. Sekarang kita lihat di e-learning kita. Nah, di kursus kita. Nah, ini sudah ada yang terpublish ya. Total course kita ada 1 yang sudah terpublish, itu ada media pembelajaran PAI. Ini adalah pembelajaran kita. Enrollment-nya belum ada siswa yang mendaftar, bisa kita lihat di sini. Kursus kita ini dia media pembelajaran PAI, ini ratingnya, dia statusnya terpublish, durasinya tidak ada saya buat tadi berapa lama. Di sini kita bisa lihat kira-kira seperti ini tampilannya nanti. Nah, begini media pembelajaran kita. Ini ini video intronya tadi yang saya upload tadi, linknya tadi. Ini tentang about-nya tadi ya, tentang ringkasannya tadi, ini deskripsinya. Dan ini materi-materinya. Di pertemuan 1 kita ada RPS ya. Di pertemuan 2 kita ada hakikat media pembelajaran. Dan ini tempat kita tentang instrukturnya siapa, si admin ya. Oke, ini dia. Ini adalah pembelajaran pertama kita berbasiskan e-learning, begitu. Silakan teman-teman coba praktikkan bagaimana caranya membuat pembelajaran ini berbasis e-learning ini, begitu. Sini jika siswa kita ingin mendaftar di sini, misalnya di sini, ini ada tagnya pembelajaran yang tadi ya, enroll now. Oke, dia akan masuk ke tempat kursus kita, gitu. Di sini dapat kita lihat statusnya juga. Misalnya dia sudah melakukan pembelajaran, dia akan berjalan nih, berapa persen dia telah melaksanakan kursus kita ini. Nah, levelnya A level, bisa kita, ini video pun bisa kita play ya. Nah, begitu bisa kita play. Oke, bisa kita play ya. Di sini bisa kita start kursnya jika kita ingin memulai kursus kita. Dia akan tampilan seperti ini. Nah, di sini akan muncul video yang kita upload tadi di pertemuan pertama di bagian RPS. Nah, ini dia pertemuan 1. Oke, materinya. Jika sudah, kita bisa next. Di pertemuan 2, karena saya tadi hanya upload file PowerPoint saja, maka dia hanya seperti ini, tidak ada video. Jadi kalau kita klik, dia bisa mendownload. Dia bisa mendownload pertemuan kita yang kedua. Kalau di pertemuan 1 tadi, kita ada video ya. Ada video di sini. Karena kita upload video. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita kembali ke nah, ini dia tadi dashboard kita. Berarti setelah saya sebagai siswa juga tadi, kan admin tadi membuat sebuah media pembelajaran, saya coba masuk sebagai siswanya, maka jumlah siswa akan bertambah seperti itu. Ya, jumlah siswa langsung ada di sini totalnya ya, dapat kita melihat. Ya, dapat kita melihat apa yang dilakukan begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam ini ada 2 materi totalnya. Dia belum menyelesaikan satu pun, kira-kira seperti itu. Oke.
Kira-kira seperti itu dalam pembuatan media e-learning untuk yang pertama kalinya. Baik, itu mungkin saja materi kita untuk hari ini. Silakan teman-teman praktikkan dan buat sebagus mungkin dan semenarik mungkin media pembelajarannya. Buatlah satu buah e-learning, media pembelajaran yang membahas mengenai materi-materi di saat di sekolah ya kepada siswa. Jadi bukan materi kita di saat kuliah ya, tapi materi-materi sekolah. Misalnya di sekolah dasar apa materinya, silakan dibuatkan dalam bentuk e-learningnya kira-kira seperti ini sebagai materinya. Silakan teman-teman buat. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dan saya akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.